teman-teman mahasiswa baru Universitas Kuningan, kembali lagi bersama saya Ananda Putri Utami di program Kupas Tuntas Season 2. Di program ini kita akan mengupas secara tuntas ada kegiatan apa aja di Universitas Kuningan dan prestasi apa aja sih yang ada di Universitas Kuningan. Nah, kebetulan di sini Nanda bersama mahasiswa berprestasi di Universitas Kuningan dan kemarin baru saja mendapatkan apresiasi dari Universitas Kuningan yaitu di Malam Award-nya Universitas Kuningan. Boleh dilihat ya di YouTube-nya Universitas Kuningan Channel. Nah, halo A. Halo. Halo, gimana kabarnya A? Baik. Baik, alhamdulillah. Kabar hati baik juga? Iya. Iya, A. Boleh dong A, kan Nanda kan nggak tahu nih nama A. Siapa sih namanya A? Perkenalkan, nama saya Gerald Dwi Cahyo, mahasiswa Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan. Oke, berarti bukan hanya Geraldine gitu ya, Ayah? Iya. Ayo, silakan, Kalau saya Muhammad Fadil Fahrianto, ya? sama dari Desain Komunikasi Visual dari angkatan 2020. Oke, baik. Berarti seangkatan? Enggak ya? Beda. Ini cuttingnya berarti? Iya, oke. Tuh kemarin tuh kan dapat penghargaan nih dari Universitas Kuningan International Ocean Art Festival. Nah, apa sih itu? Apa itu teh? Teh mengikuti apa itu teh? International Ocean Art Festival tuh? Pameran itu diselenggarakan kan tiap tahun. Nah, pameran itu tuh dimulai dari tahun 2018. 2018. Yang kemarin tuh kita ikutan diselenggarain di Korea Selatan. Nah, International Ocean Art Festival itu apa sih, A? Jadi acara ini tuh diselenggarakan oleh ASEAN ACS. Acara ini tuh diselenggarakan tiap tahun. Per tahunnya berarti ada? Ya, per tahunnya ada. Dan acara ini tuh dimulai pada tahun 2018. Oke, kalau AA sendiri kan mengikuti lomba ini berarti di kancah internasional ya Ayah. Nah, untuk mengikutinya itu ada seleksi terlebih dahulu nggak sih kalau menurut Geraldine? Geral? Untuk proses sebelum pameran, sebelum pameran itu ada tahap seleksinya. Jadi kemarin kan ada sekitar 400 berapa sih? 400-an yang ikut dari berbagai negara dan terseleksi 290 ya. 93 kalau misalnya. Di angka 400 ke 200-an gitu. Iya. Kalau Padli ya, kalau AA karyanya apa itu A? Kalau saya karyanya berjudul Mutualisme. Mutualisme. Tema dari karyanya itu kenapa AA ngambil mutualisme itu tuh? Kalau dari tema pamerannya kan Life, Ocean, sama Future ya. Nah, jadi berangkat dari tema itu saya ngambilnya bercerita tentang hubungan mutualisme antara manusia dengan makhluk laut, digambarkan dengan seorang wanita dan lumba-lumba. Terinspirasi dari Mermaid in Love? Enggak juga ya. Berarti dari antara manusia dan makhluk laut ya. Untuk Geral, apa nih karya A? Untuk karya saya kan berjudul Surfing with the Trust. Apa itu? Jadi karya itu kan menggambarkan seorang yang sedang surfing di lautan tapi dipenuhi oleh sampah gitu. Nah, saya buat karya itu terinspirasi dari kondisi laut saat ini karena terlalu banyak sampah di lautan tuh. Simpatinya A terhadap laut gitu. Oh iya. Gerald sama Padil tuh kenapa sih memilih ke kancah internasional? Apakah sebelumnya AA tuh udah mencoba di kancah-kancah lain nasional ataupun kancah-kancah lainnya? Kalau saya sebelumnya pernah mengikuti beberapa pameran gitu di tingkat nasional. Nah, yang kalau internasional itu baru pertama sih. Baru pertama kali. Waktu itu juga ini kan dapat infonya dari salah satu dosen DKV tuh, Pak Ajai. Nah, kita suruh mengikuti pameran itu. Oke, kalau apa Deal gimana? Kalau saya juga kurang lebih sama.
Kalau untuk pameran dari yang sekitar Kuningan pernah, dari luar Kuningan di luar kotanya pernah. Terus kalau untuk yang internasional juga sama, baru pertama kali. Kalau lomba ini tuh pameran ini tuh harus diikutin sama anak DKV aja apa boleh dari anak-anak yang punya kemampuan itu? Untuk yang mau berpartisipasi sebenarnya nggak harus dari mahasiswa DKP, semua orang juga bisa. Dan di pameran itu ada kategori-kategorinya. Oh, ada persyaratan tertentunya. Nah, kami berdua ngambil yang kategori mahasiswa. Ada. Ya. Oke. Di Kuningan juga pernah ada ya? Belum. Apa? Untuk pameran seperti ini. Sebelumnya di Kuningan juga sering mengadakan beberapa pameran sih. Kayak kemarin dari Kuningan Binel, terus dari Illustrapos ya yang ngadain adu ide. Nah terus dari anak-anak DKP juga kita sering ngadain pameran. Oke. Cara membagi waktu ketika mendesain karya tersebut kan pasti perlu pemikiran yang keras tuh ya untuk menciptakan sebuah karya. Nah cara membagi waktu dengan kuliah, dengan nongkrong dan juga dengan lain sebagainya gimana sih ya? Kalau untuk saya, berhubung sekarang sudah jadi mahasiswa, kalau untuk membagi waktu dengan berkarya paling mengutamakan dulu yang dari kuliah. Kalau misalnya dari tugas-tugas dan sebagainya udah selesai, baru pindah ke berkarya lah. Oke. Kalau Agera gimana? Kalau saya kurang lebih sama sih kayak Padil. Berhubung sekarang kuliah masih online, jadi waktu di rumah kan lebih banyak tuh. Jadi bisa luangin waktu buat untuk berkaryanya. Oke. Kalau respon orang tua dari Padil sama Geral nih, responnya gimana? Apa tiba-tiba, aduh anak aku gitu apa gimana? Ya dengan mengikuti pameran internasional ini bisa buat orang tua senang lah. Alhamdulillah. Gitu ya. Terus bisa juga dikasih ibaratnya ngasih kepercayaan lah bahwa berkarya juga bisa sampai keluar, sampai internasional. Iya. Kalau dari Ageral nih gimana pandangan orang tua? Kalau dari orang tua saya sih alhamdulillah ya mendukung semua aktivitas yang saya lakukan gitu. Terus kemarin saya ikut pameran ini, respon orang tua alhamdulillah bangga gitu. Direstuin juga mungkin. Iya, direstuin ya. Untuk Geral sama Padil nih, kan sekarang di kancah internasional, ada gak sih rencana untuk lebih ke kancah berikutnya? Apakah mendunia atau gimana? Ada gak sih rencana kayak gitu? Kalau rencana sih pengen sih. Lebih tepatnya kalau saya malah pengen bikin pameran solo gitu. Ya syukur-syukur bisa sampai internasional gitu. Jadi karya kita bisa dikenal lebih jauh lagi gitu. Oke, untuk Agera berarti nggak puas di satu titik ini gitu ya. Kalau Padil gimana nih? Kalau misalnya ada kesempatan lagi kayak pameran semacam yang internasional ini, ya kalau ada boleh ikut lagi lah. Untuk yang pertama untuk menambah pengalaman. Terus Oke. Kan dari tadi kan kita berbincang perihal proses, terus juga kenapa ikut dengan acara ini, terus apa sih judul-judul karya AA, motivasi AA dari apa sih namanya dari membuat karya tadi kayak AA katanya tuh AA tuh terinspirasi dari manusia dan lumba-lumba. AA syuting sama yang sampah itu. Nah itu motivasinya kan AA dari sampah. Selain itu AA tuh melihat dari sudut pandang apa lagi sih di karya AA tuh? Kalau dari yang saya, mengapa ngambil manusia dan hewan lebih spesifik lumba-lumba? Kan sebelumnya sebelum mengambil gambar itu riset dulu lah. Ya, observasi mungkin ya. Ternyata lumba-lumba memiliki kedekatan lah dengan manusia. Jadi bila mana manusia menjaga ekosistem laut, maka ekosistem laut tersebut bisa terjaga dan bisa dirasakan oleh generasi berikutnya. Oke, baik. Kalau dari Ageral nih gimana? Kalau dari saya kan sebelumnya saya sering lihat berita tuh tentang laut gitu, tentang berita tentang alam lah gitu. Nah dari kebanyakan kan sekarang orang-orang tuh membuang sampah sembarangan gitu. Nah dari situ
saya ambil dari karya ini. Jadi pesan dari karya saya tuh biar mereka menjaga ekosistem alam gitu. Oke AA, nih kan tadi kita udah berbincang jauh nih ya. Ada nggak sih pesan-kesan untuk teman-teman di rumah yang sedang menonton kita? Kalau dari saya kesannya terhadap pameran ini seperti yang tadi udah bilang sebagai pengalaman baru. Nah untuk pesannya kalau misalkan teman-teman pengen bergerak di bidang desain atau seni, jangan takut karena peluangnya sangat luas. Oke, kalau dari Ageral nih, pesan kesannya untuk teman-teman di rumah. Untuk kesan dari pameran ini sama tadi kayak Padil, mungkin dapat pengalaman baru ya. Dan pesannya untuk teman-teman jangan malu untuk terus berkarya dan mulai berani memamerkan karyanya dengan cara mengikuti pameran baik nasional maupun internasional gitu. Oke AA di sini makasih banget kita udah berbincang banyak tadi perihal prestasi AA di sini sampai masuk ke kancah internasional. Nah itu dia teman-teman, perbincangan ini kita bisa ambil nih bahwa teman-teman yang memiliki karya atau yang mau berkarya teruslah berkarya, jangan malu-malu untuk berkarya. Terus keluar dari zona nyaman, berani untuk keluar dari zona nyaman, dan pasti di situ kalian akan menemukan kualitas dan jati diri kita ya betul ya. Oke. Nah mungkin di episode kali ini cukupkan sekian, jangan lupa saksikan terus Kupas Tuntas episode selanjutnya karena ada mahasiswa berprestasi yang lebih fantastis, bombastis dan spektakuler. Sampai jumpa. Uniku Jaya.